Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam ya sumber-sumber yang Anda bagikan soal salah satu titik balik besar nih dalam sejarah. Revolusi industri. Kita fokus ke gimana manusia belajar memanfaatkan energi baru dan dampaknya yang wah luar biasa. Betul. Kita akan coba kupas gimana revolusi ini mengubah hampir semua hal. Cara kita bikin barang, material yang dipakai, sampai cara kita lihat waktu bahkan. Nasib makhluk hidup lain. Ini periode perubahan yang cepat banget dan mendasar sifatnya. Oke. Mari kita bongkar ya. Jadi ide utamanya itu soal konversi energi kan. Dulu kan manusia sangat bergantung sama tenaga otak manusia, hewan, plus bakar kayu palingan. Nah, revolusi industri ini titik di mana kita nemu cara ngubah satu energi ke energi lain. Panas jadi gerak gitu. Mesin uap itu ikonnya ya. Iya, benar. Tapi yang menarik, sumber-sumber Anda ini nunjukin soal percepatan inovasinya loh. Coba dibandingin. Butuh sekitar 600 tahun ya, dari misiu ditemukan di Tiongkok abad ke-9, sampai artileri itu benar-benar efektif di medan perang. Lama banget kan? Iya juga ya. Nah, bandingan sama ini, walau ini contoh setelahnya, tapi polanya mirip. Cuma perlu kira-kira 40 tahun, dari Einstein ngerumusin E sama dengan MC kuadrat, sampai bom atom dipakai, terus PLTN mulai muncul di mana-mana. Gila kan kecepatannya? Eksponensial. Wah, itu lompatan yang susah dibayangin sih. Dan ini nggak cuma soal energi doang kan ya, tapi juga material. Sumber Anda nyebut contoh industri kendaraan. Tahun 1700-an gitu, mau bikin kereta ya bahannya kayu sama besi. Udah. Ya, itu aja. Sekarang, aduh, plastik, karet, aluminium, titanium, barang-barang yang mungkin nenek moyang kita nggak kenal. Atau nggak kebayang cara bikinnya. Kayak nggak habis-habis sumber daya kita. Padahal ya kita cuma makin pinter aja ngolahnya. Produksi juga geser, dari otot pandai besi ke mesin pakai minyak atau nuklir. Nah, ini dia intinya. Revolusi industri, si roda industri itu. Kemampuan kita memanfaatkan energi dan material yang jenisnya jauh lebih banyak. Tapi kalau kita lihat gambaran besarnya nih, ada sisi lain yang perlu kita lihat juga, yaitu dampaknya ke hewan, terutama di pertanian industrial. Ah iya, sumber Anda singgung itu. Cukup detail malah. Contohnya perlakuan ke babi ya. Hewan yang katanya pintar itu tapi dikurung di kandang sempit seumur hidupnya. Demi efisiensi ya. Iya, demi efisiensi ruang dan pakan. Atau contoh lain dari psikologi, eksperimen Harlow ke monyet itu, anak monyet dipisah dari induknya, dikasih makan sih cukup, tapi tumbuhnya jadi punya gangguan emosional parah. Ini kan nunjukin banget kebutuhan psikologis hewan yang diabaikan. Betul. Praktek-praktek kayak gini yang didorong efisiensi industri tadi, ini menimbulkan pertanyaan etis yang dalam banget sih. Malah salah satu sumber Anda itu sampai bilang ini kemungkinan bisa jadi kejahatan terbesar dalam sejarah kalau kita hitung penderitaan miliaran hewan ternak itu. Agak ngeri ya dengernya. Gila sih. Jadi di satu sisi populasi manusia meledak ya. Dari 700 jutaan tahun 1700, sekarang hampir 8 miliar. Kita jadi lebih kebal dari alam, dari wabah, kelaparan. Tapi di sisi lain, kata sumber Anda, kita malah jadi makin tunduk sama aturan industri dan pemerintah. Jadwal hidup kita dirombak total. Tepat. Itu poin penting banget. Ritme pertanian tradisional kan ngikutin alam ya. Matahari, musim, gitu. Nah, itu diganti sama jadwal industri yang seragam, presisi. Pakai jam kerja, shift pabrik, deadline. Bener banget. Ini mengubah cara hidup kita, cara kita mikir, secara fundamental. Jauh dari ritme alam yang udah ngebentuk kita ribuan tahun. Mungkin Anda juga ngerasain kan sekarang, gimana jam kantor, notif HP, itu ngatur hari-hari kita. Iya juga. Jadi apa nih rangkumannya buat Anda? Revolusi industri ini jelas bahwa kemajuan materi, teknologi, populasi naik gila-gilaan. Tapi sumber-sumber ini juga ngajak kita lihat harganya, eksploitasi hewan skala masif, terus perubahan radikal cara kita hidup, jadi terikat sama jam, sama jadwal. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Sumber-sumber tadi kan nunjukin gimana revolusi ini ngubah hubungan kita sama energi dan waktu. Coba Anda pikirkan sebentar. Seberapa jauh sih ketergantungan kita sama jadwal kaku dan sumber energi eksternal ini? Warisan era industri masih membentuk cara Anda mikir, kerja, bahkan merasa setiap hari. Mungkin dengan cara yang nggak Anda sadari selama ini. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.